video kali ini, kita kembali belajar di kelas 6, muatan pelajaran matematika, operasi hitung campuran bilangan pecahan. Operasi hitung campuran bilangan pecahan tanpa tanda kurung. Untuk memudahkan menghitung, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran, pecahan persen, dan pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Ayo perhatikan contoh berikut. 3/4 dikurang 3/5 ditambah 21/2 dikali 1/5. Untuk mencari hasil dari soal berikut ini, langkah pertama, kita harus mengubah bentuk pecahan pada soal ini menjadi pecahan biasa. Kalau yang ini sudah bentuk pecahan biasa. 3/5 sudah bentuk pecahan biasa. Sedangkan 21/2 ini merupakan pecahan campuran. 1/5 juga pecahan campuran. Langkah pertama, kita jadikan dulu kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini. 2 dikali 2 ditambah 1. 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5/2. Selanjutnya, yang 1/5, 5 dikali 1 ditambah 1. 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. Penyebutnya tetap 5, jadi 6/5. Setelah sampai di sini, kita perhatikan bentuk dari operasi hitungnya. Di sini ada pengurangan, ada penjumlahan, dan perkalian. Sesuai yang telah kita ketahui bahwa perkalian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan dahulu yang 5/2 dikali 6/5. Caranya seperti berikut. 5/2 dikali 6/5. Untuk perkalian, bisa kita sederhanakan dahulu secara bersilang. Contohnya seperti ini. 5 dan 5. Ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 dapatnya 1. 5 dibagi 5 dapatnya 1. Selanjutnya 6 dan 2. 6 dan 2 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi bilangan 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2 dapatnya 3. Selanjutnya, kita tinggal menghitung hasil perkaliannya. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 1, 1. Berarti jawabannya adalah 3/1. Selanjutnya, kita turunkan 3/4. Kemudian 3/5 kita turunkan juga tanda tambahnya. Selanjutnya hasil dari perkalian pecahan yang ini adalah 3/1 yang ini tadi. Setelah sampai di sini, kita perhatikan operasi hitungnya, ada pengurangan, ada penjumlahan. Telah kita ketahui bahwa pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat. Jadi, kita mulai dari yang sebelah kiri. Jika sama kuat, kita mulai dari yang sebelah kiri.
Berarti yang 3/4 dikurang 3/5, yang ini kita kerjakan dulu. 3/4 dikurang 3/5. 3/4 dikurang 3/5. Ini bisa kita cari dengan cara berkali silang. Seperti ini. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian dikurang 3 dikali 4 hasilnya 12 per 4 dikali 5 hasilnya 20. Selanjutnya kita kurangkan 15 dikurang 12 itu hasilnya 3 per penyebutnya tetap 20. Jadi ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. 3/20 tidak bisa kita sederhanakan lagi. Baik, berarti jawabannya adalah 3/4 dikurang 3/5 hasilnya sama dengan 3/20. Selanjutnya kita tambahkan dengan 3/1 ini. Kita cari hasilnya. 3/20 ditambah 3/1. 3/20 ditambah 3/1. Sama seperti tadi, dengan cara berkali silang. 3 dikali 1, 3. Kemudian ditambah 3 dikali 20, 60. Per penyebutnya 20 dikali 1, 20. Sama dengan 3 ditambah 60, 63. Penyebutnya 20. Berarti hasilnya adalah 63/20. Setelah sampai di sini, kita lihat di sini bahwa pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, kalau seandainya pembilang lebih besar dari penyebutnya, bisa kita jadikan pecahan campuran. Pecahan campurannya adalah seperti ini, 3/20. Bagaimana bisa dapat 3/20? Caranya seperti ini. Sebentar, kita hapus dulu. Baik, perhatikan caranya seperti ini. 63/20 berarti 63 dibagi 20. 63 dibagi 20. Nah, selanjutnya perkalian 20 yang mendekati bilangan 63 itu adalah 20 dikali 3. 3 dikali 20 itu hasilnya 60. Kemudian kita kurangkan 63 dikurang 60 itu bersisa 3. Nah, hasil dari ini yang paling atas hasilnya merupakan bilangan bulatnya di sini letaknya. Kemudian sisanya ini adalah pembilang. Pembilang ya, sisanya jadikan pembilang. Ini ke sini. Kemudian penyebutnya sama atau pembaginya. Jadi bentuk pecahan campuran dari 63/20 adalah 3/20. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikutnya. Kita perhatikan pada soal ini. Di sini ada pecahan desimal 1,2. Kemudian 3/5 ini pecahan biasa. 1/3/4 ini pecahan campuran. Dan 2% ini merupakan pecahan persen. Jadi, langkah awalnya kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. 1,2 ini pecahan desimal. Jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 12/10. Seperti yang telah kita ketahui bahwa satu angka di belakang koma itu penyebutnya 10. Kalau seandainya 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100. 3 angka di belakang koma, penyebutnya 1000. Begitu seterusnya. Kemudian,
Jadi 1,2 pecahan biasanya adalah 12 per 10. 3/5-nya kita pindahkan karena sudah pecahan biasa. Selanjutnya yang ini 1/3/4 yang merupakan pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 1, 4. Ditambah 3, 7. 4 kali 1 tambah 3, hasilnya 7/4. Penyebutnya tetap ya. Kemudian dikurang 2% pecahan biasanya, yaitu kita sudah mengetahui bahwa persen itu adalah per 100. Berarti kalau 2%, 2/100. Kalau 5%, 5/100. Kalau 10%, 10/100. Sampai di sini jelas ya? Jadi pecahan biasanya adalah 12 per 10 dibagi 3 per 5 ditambah 7 per 4 dikurang 2 per 10. Nah, tahap selanjutnya kita lihat operasi hitungnya. Di sini ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, pembagian ini lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita cari dulu yang pembagian ini dulu ya. Yang ini kita cari dulu. Baik. Caranya seperti ini. Misalnya 12 per 10 dibagi 3/5. Nah, sama dengan kita pindahkan lagi 12 per 10-nya. 12 per 10. Kemudian ini yang 3/5 ini atau pecahan yang sebelah kanan ini kita balikkan menjadi 5/3. Kita balikkan menjadi 5/3. Nah, karena ini sudah dibalikkan, maka operasi hitungnya tidak dibagi lagi, melainkan diubah menjadi dikali. Sampai di sini ngerti ya? Nah, setelah itu, setelah menjadi bentuk perkalian seperti ini, kita sederhanakan secara bersilang. Begini, 12 dan 3. 12 dan 3 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 itu dapatnya 1. 12 dibagi 3 dapatnya 4. Selanjutnya 5 dan 10 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 dapatnya 1. 10 dibagi 5 dapatnya 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan bentuk yang sederhana ini. 4 dikali 1 hasilnya 4 per 2 dikali 1 hasilnya 2. Baik, sampai di sini jelas ya. Hasilnya adalah 4/2. Berikutnya 4/2-nya kita tulis, kemudian kita turunkan yang 7/4 dan 2/100-nya. Di sini bentuk operasi hitungnya ada penjumlahan dan pengurangan. Kita sudah mengetahui bahwa penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Jadi kalau sama kuat, kita mulai dari yang sebelah kiri. Berarti ini dulu yang kita cari ya. Nah, ini dulu yang harus kita cari. Baik, caranya seperti ini. 4/2 ditambah 7/4. Ini bisa kita cari penyebutnya dengan KPK dari 2 dan 4. Itu KPK 2 dan 4 adalah 4 ya. Tapi bisa juga kita mencarinya dengan perkalian silang. Kalau pada soal berikutnya, pada soal sebelumnya tadi kita sudah mencari dengan perkalian silang. Yang ini kita cari dengan perkalian silang saja ya. Caranya seperti ini. 4 dikali 4. 4 dikali 4 ini adalah 16. Kemudian ditambah 7 dikali 2, ini hasilnya 14. Baik. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. Sama dengan kita jumlahkan 16 ditambah 14 itu hasilnya 30. Penyebutnya tetap 8. Selanjutnya kita sederhanakan, ini 30/8 sama-sama kita bagi 2. 30 dibagi 2 itu dapatnya 15. 8 dibagi 2 dapatnya 4.
Berarti hasilnya adalah 15/4. Ini dia 15/4. Selanjutnya 15/4 ini dikurang dengan 2/100. Kita cari lagi yang ini. Sebelumnya sebentar kita hapus dulu. Lima belas per empat seperti ini. Baik, langsung di sini saja ya. 15/4 dikurang 2/100. Baik, kita tetap konsisten dengan cara berkali silang ya. 15 dikali 100, nih 15 dikali 100 itu 1500. Kemudian dikurang 2 dikali 4 itu hasilnya 8. 4 dikali 100 hasilnya 400. Baik, nih sudah dapat. Kita cari hasilnya. Sama dengan ini 1500 dikurang 8 hasilnya 1492/400. Baik. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, ini pecahannya 1492/400 dengan sama-sama kita bagi 4. Caranya seperti ini. Kalau 400 itu dibagi 4 berarti dapatnya 100. Kita tinggal cari pembilangnya. 1492 kita bagi 4. Baik, kita bagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 14 itu adalah 3. 3 dikali 4 hasilnya 12. Kita kurangkan 14 dikurang 12 itu dapatnya 2. Selanjutnya turun 9. Perkalian 4 yang mendekati 29 itu adalah 7. 7 kali 4 28. Kita kurangkan ini 1. Kemudian 2-nya turun. 12 dibagi 4 itu dapatnya 3. 3 kali 4 dapatnya 12, habis ya. 12 habis. Hasilnya adalah 373. 373/100 yang ini. Selanjutnya kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti bisa kita jadikan pecahan campuran. Caranya masih sama seperti tadi. Kita bagi 373 dibagi dengan 100 seperti ini. 373 dibagi dengan 100. Perkalian 100 yang mendekati 373 itu 3 ya. 3 kali 100 300. Kemudian kita kurangkan. Ini sisanya 73. Sudah, sampai di sini cukup karena ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi sama dengan 3 ini merupakan bilangan bulatnya, hasil yang di atas ini bilangan bulatnya 3. Sisanya ini merupakan pembilang. Kemudian penyebutnya tetap sama 100. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 373/100. Berikutnya, kita perhatikan contoh soal berikutnya, yaitu 1,5 dikali 21/2 ditambah 14 dibagi 21/3. Kita lihat di sini, ini ada pecahan desimal, pecahan campuran, bilangan bulat, dan pecahan campuran. Kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa ya. Caranya seperti ini, 1,5 berarti satu angka di belakang koma. Penyebutnya adalah 10, menjadi 15/10. Kemudian 21/2, 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Jadi 5/2. 14, setiap bilangan bulat itu bisa kita jadikan penyebutnya 1.
maka 14 per 1. Kemudian 2 1 per 3, 3 dikali 2 6 tambah 1 7. 7 per 3. Jadi inilah bentuk pecahan biasanya. Sekarang kita lihat operasi hitungnya. Di sini ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Perkalian dan pembagian sama kuat. Ya, perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan. Maka kita cari dulu antara perkalian dan pembagian ini yang sebelah kirinya dulu ya. Berarti yang ini dulu yang kita cari, yang ini. Caranya sama seperti yang tadi. Kita sederhanakan secara bersilang. Ini 15 dengan 2 tidak bisa kita sederhanakan ya. Tidak bisa. Berarti yang ini 5 dan 10 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. 1, 5 bagi 5 dapatnya 1, 10 bagi 5 dapatnya 2. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 15 dikali 1 dapatnya 15, 2 dikali 2 dapatnya 4. Berarti hasil dari 15 per 10 dikali 5 per 2 dapatnya 15 per 4. Selanjutnya kita jumlahkan dengan 14 per 1 ini dan dibagi dengan 7 per 3. Di sini pembagian dan penjumlahan lebih kuat pembagian ya. Maka kita cari dulu yang ini. 14 per 1 dibagi 7 per 3. Kita cari dulu yang ini, caranya seperti ini. 14 per 1 dibagi 7 per 3. Kemudian kita pindahkan lagi 14 per 1-nya. 7 per 3-nya kalau dibagi itu kita balikkan menjadi 3 per 7. Sedangkan operasi hitungnya kita ubah menjadi perkalian. Baik. Di sini bisa kita sederhanakan secara bersilang 14 dan 7 ini dengan sama-sama kita bagi 7. 14 dibagi 7 dapatnya 2. 7 bagi 7 dapatnya 1. 3 dan 1 tidak bisa, baik tinggal kita kalikan. 2 dikali 3 itu dapatnya 6. 1 dikali 1 dapatnya 1. Jadi hasilnya adalah 6 per 1. Berikutnya 15 per 4 ini kita turunkan, ditambah hasil dari ini adalah 6 per 1. Selanjutnya kita cari penjumlahan pecahan ini. 15 per 4 ditambah 6 per 1. Caranya seperti ini. 15 per 4 ditambah 6 per 1 sama dengan, kita kalikan silang aja ya. 15 dikali 1 dapatnya 15 ditambah 6 kali 4 dapatnya 24. Penyebutnya 4 dikali 1 dapatnya 4 sama dengan 15 ditambah 24 itu dapatnya 39. 39 per 4. Ya, sampai di sini hasilnya 39 per 4. Ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti seperti yang tadi bisa kita jadikan pecahan campuran. Caranya seperti ini. Sebentar, kita hapus dulu. Caranya seperti ini. 39 dibagi 4. Baik, seperti ini. Perkalian 4 yang mendekati 39 adalah 9. 9 dikali 4 itu dapatnya 36. Kita kurangkan. 39 dikurang 36 itu sisanya 3. Berarti bentuk pecahan campurannya seperti ini. 9 ini merupakan bilangan bulatnya. Kemudian sisanya 3 ini kita jadikan pembilang. Per penyebutnya tetap pembaginya ya. 9 3 per 4 hasilnya.